sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Katakan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sorakan haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar? Boleh lambaikan tangannya pagi hari ini yang bersukacita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom keluarga-keluarga Jemaat GBI Ebenezer yang sudah berpersiapan untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon kepada Bapak Sutekno Kurniawan untuk membuka dalam doa untuk ibadah kita pagi hari ini. Silakan Bapak Gembala untuk menaikkan doa. Pak Tekno, silakan untuk menaikkan doa. Maaf, belum bisa. Bisa Pak Roni aja dulu sebentar. Maaf. Ya, mungkin bisa minta Pak Joko untuk membuka dalam doa pagi hari ini, Pak Joko. Silakan Pak Joko. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sepakat masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, segala puji, hormat, juga syukur kami naikkan di hadirat-Mu Bapa karena kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, istimewa jemaat GBI Ebenezer dimanapun berada. Pagi hari ini Tuhan, kami sepakat bersehati, bersepikir, hendak memuji, memuliakan Tuhan. Meski dalam keterbatasan kami, Bapak, kami ada di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Engkau menilik hati kami, bahwa kami rindu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami rindu urapan Tuhan turun atas kami. Sebelum segala sesuatunya mohon ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga keluarga-keluarga GBI Ebenezer ini menerima lawatan Allah meskipun kami di rumah kami masing-masing, meskipun kami memakai Zoom Tuhan, kami percaya semuanya ini dalam kedaulatan Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk kami bersepakat, bersehati, memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih kami boleh menerima firman Tuhan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami undang hadirat Allah, kami undang urapan Roh Kudus turun atas setiap kami pagi hari ini. Siapapun Tuhan, baik hamba-hamba-Mu, baik rekan-rekan kami, baik
pengerja-pengerja untuk menyelesaikan, membuat semuanya ini berjalan Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, hamba-Mu yang memimpin pujian, semuanya Tuhan. Kami minta urapan-Mu turun atas kami pagi hari ini. Kami masuk hadirat-Mu, kami masuk halaman-Mu, kami mau masuk tempat-Mu yang kudus, sehingga kami layak dan kami terima berkat itu sekarang sampai selama-lamanya. Awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terima berkat, kami terima kuasa, kami terima sukacita di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Joko untuk doa yang dinaikkan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Eli silakan untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, lambai-lambaikan tangan. Shalom. Nah, apakah suara saya terdengar dengan baik? Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Mensyukuri dan merayakan kasih-Nya yang kita rasakan setiap hari. Sungguh tiada yang lain. Hanya Dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menanam kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku. Mari saudaraku jemaat Tuhan, dengan segenap hati katakan, sungguh Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu, menyembah-Mu. Angkat tangan saudara, katakan nyanyi, nyanyi dan bersorak.
janji seperti yang ada padamu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah, bagi Dia pujian. Gunung tunduk, laut bergetar. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Tuhan, Yesusku, penolongku satu-satunya. Sungguh tiada yang lain. Ku sembah Engkau Tuhan, pemilik hidupku yang berdaulat atasku. Kau layak terima segala pujian, segala hormat. Oh haleluya, Engkau hadir menjamai Kami serahkan tubuh jiwa roh kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Hati kami hanya akan limpah dengan ucapan syukur, sebab sukacita Tuhan mengalir atas kami. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara dimanapun Anda berada, dari sini kami lihat ada banyak saudara yang pakai baju batik juga. Karena ini adalah minggu terakhir di bulan November. Tidak terasa 2020 tinggal 4 minggu lagi Bapak Ibu Saudara. Sudah tinggal 4 minggu lagi. Tahun 2020 berjalan dengan cepat, namun apapun yang terjadi di tahun 2020 ini saya percaya di setiap rumah Bapak Ibu Saudara melimpah dengan sukacita yang mengalir selalu dari surga. Mari bersukacita selalu di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Sungai sukacitamu
katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mau menari, ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang memberikan sukacita bagi kita. Mengalir bersamamu, katakan. Bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayani. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kami mau melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Biar sukacita kita senantiasa penuh dan tidak ada satu hal pun yang dapat mencuri sukacita kita. Sebab ada sukacita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari saudaraku, dengan sungguh-sungguh katakan, tak akan kuizinkan ketakutan. Takkan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita
tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, katakan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Biarlah sukacita senantiasa melimpah dalam hidup kita. Ketika melimpah, berikan limpahan sukacitanya seperti ini ya. Katakan, sukacita dalam Tuhan apa? Melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita ingat kembali di tahun 2020 ini apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya diizinkan menikah bulan Maret 2020, tepat 5 hari sebelum Solo dinyatakan KLB dan semua pernikahan dibatalkan. Semua acara pernikahan tidak diperbolehkan seramai acara saya. Tidak ada lagi masa-masa seperti itu. New normal semuanya. Tapi Tuhan izinkan kami melangsungkan pernikahan bahkan ketika maut serasa ada di depan kami. Corona ada di depan kami 5 hari kemudian. Tapi Tuhan masih izinkan kami menikah. Dan hari itu menjadi pengingat bagi kami bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang punya rancangan baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan sudah atur waktu yang terbaik. Dia juga sudah mengatur waktu yang terbaik untuk menolong saudara. Sekalipun saudara nampaknya sudah tidak kuat, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong. Yang kita lakukan, mari kita tetap bersyukur. Tidak melihat hal-hal yang belum terjadi, tapi bersyukur untuk apa yang terjadi. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah beri. Bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kita akan belajar lagu ini bersama-sama. Nyatakan dengan iman, kami mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas cintamu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kami balas kasih-Mu? Dengan apa ku
kasih-Mu yang kuterima dari-Mu. Dengan aku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur, ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ampuni kami Tuhan, kalau kami jadi anak-Mu yang selama ini tidak bersyukur. Kami sulit bersyukur Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami lihat lagi apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami, seharusnya setiap hari kami punya alasan untuk bersyukur. Ampuni kalau bahkan sebelum ibadah ini dimulai, ada di antara kami yang masih bersungut-sungut tentang keadaan hidup kami. Hari ini Tuhan, melalui pujian ini kami diingatkan untuk kami selalu bersyukur. Aku mau mengucap syukur, aku mau selalu bersyukur. Berjanji saudara, mulai hari ini kita mau selalu bersyukur, apapun keadaannya selalu bersyukur. Mari saudara angkat tanganmu, bersama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.
Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan, apapun yang terjadi, kami akan terus selalu bersyukur. Kami berdoa Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang baru selalu ada pada hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan adalah benar-benar pesan daripada Engkau ya Tuhan. Dan boleh menjadi berkat untuk jemaat GBA Ebenezer dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah urapan-Mu yang baru selalu mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Ebenezer yang saya kasihi. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di ibadah online seperti ini ya. Saya berharap Bapak Ibu tidak terganggu dengan apapun juga, tetapi tetap seperti kita ibadah karena Tuhan ada di mana-mana. Bahkan Tuhan ada di rumah Bapak Ibu saudara sekalian bersama dengan keluarga-keluarga yang ada. Nah, hari ini saya akan mengajar Bapak Ibu dan kita mau belajar bersama-sama tentang bersyukur kepada Tuhan ya. Bersyukur, saya tulis ya. Bersyukur kepada Tuhan, Nah, menarik sekali tema ini karena di tengah-tengah COVID-19 dan apapun yang terjadi, bisnis yang baru merangkak dan apapun yang sudah sedang alami, rasa-rasanya kata bersyukur kepada Tuhan sesuatu yang mau tidak mau kita harus hidupi. Dan kita harus benar-benar aktifasikan dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang hari-hari ini mengeluh, banyak hari ini orang berputus asa, banyak orang sudah tinggal gak ada harapan lagi. Dan kalimat ini kayaknya pas sekali buat kita semuanya. Kata bersyukur kepada Tuhan itu bisa hidup di hari-hari ini dan bisa membawa kita kepada kemenangan. Bahkan lepas dari 2020 ini, kita memasuki tahun yang baru dengan bersyukur kepada Tuhan. Ya, ayat yang akan kita kupas adalah di Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan 8 ayat yang pertama dan berikutnya ya. Dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan ini. Ya, itu kata Tuhan. Di ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan ini atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Maksudnya adalah merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada firman Tuhan atau tidak. Bahkan Alkitab berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan, dan ia memberikan pakaian kepadamu. Ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf. Kita berkata haruslah kita insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Baik, apa yang kita bisa pelajari dari ayat demi ayat ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah ini, selalu ada rencana Tuhan. Satu, selalu ada rencana Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa ada rencana Tuhan di balik semuanya. Tuhan tidak membiarkan hidup Anda berjalan otomatis tanpa sebuah kehendak di dalamnya. Selalu kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu menimpa atas orang-orang, anak-anak yang dicintainya, selalu ada rencana. Kalau saudara baca di ayat ini dikatakan seperti ini ya, di ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Saya tulis, atas kehendak Tuhan. Jadi perjalanan yang kita tempuh adalah atas kehendak Tuhan. Artinya ada rencana Tuhan di dalamnya. Kalau Alkitab berkata begini, ingatlah atas kehendak Tuhan semua perjalananmu di padang gurun selama 40 tahun. Nah, kalimat ini menarik karena kalau Tuhan bawa kita ke padang gurun, selalu ada rencana Tuhan di dalamnya. Apapun yang terjadi di padang gurun, selalu ada kehendak Tuhan. Ini yang menarik.
Padang gurun memang panas, padang gurun memang satu tempat yang gak enak. Tetapi siapapun saya dan saudara, selalu kita harus melewati padang gurun. Israel 40 tahun. Yesus pernah 40 hari di padang gurun. Musa pernah ada di padang gurun. Paulus pernah ada di padang gurun. Orang-orang hebat siapapun pernah ada di padang gurun. Saya mau katakan begini, padang gurun harus kita lewati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Alkitab juga berkata begini, pada saat kau melewati, itu semua di dalam rencana dan kehendaknya Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat pada waktu Yesus diizinkan untuk dicobai oleh iblis, Alkitab berkata gini jelas sekali, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Jangan sampai nih kita pergi ke padang gurun tanpa Roh Kudus. Pastikan Roh Kudus menyertai kita. Baca ayatnya, kalau saudara baca di dalam Injil Lukas dan beberapa Injil yang lain, waktu Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai, dengar baik-baik, Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Kalau ada unsur Roh Kudus, selalu ada unsur rencana dan kehendak Allah. Artinya bahwa pada saat Tuhan izinkan saudara mengalami padang gurun, saudara mengalami lembah-lembah dalam hidup saudara, kekelaman atau apapun, percayalah bahwa selalu ada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Ya, kita gak perlu terjebak dengan bingung. Wah, gimana ini bisnis? Wah, capek banget ini. Aku udah lelah mau coba ini, udah bosen lagi nih, udah bete. Please, ucapkan syukur kepada Tuhan dan lihat rencana Tuhan atas semuanya. So akan melihat padang gurun itu sebuah perjalanan yang tentunya akan mengasihkan. Memang kering kenyataannya, tetapi justru kehendak Tuhan akan dinyatakan lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, di padang gurun ini Alkitab mencatat bahwa Tuhan selalu memakai padang gurun untuk membentuk saya dan saudara. Padang gurun selalu dipakai Tuhan untuk membentuk diri kita. Membentuk. Selalu. Tuhan pakai cara padang gurun. Jadi kalau mau tahu siapa orang itu sebetulnya, mari jalan ke padang gurun. Bapak Ibu akan tahu siapa orang itu. Ayatnya dikatakan di ayat yang kedua ini. Engkau dibawa ke padang gurun 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada pada hatimu. Di dalam hati kita tuh ada apa sih? Perlu padang gurun. Kita bersyukur. Padang gurun tidak membunuh Anda. Saya ulangi, padang gurun tidak membunuh Anda. Padang gurun hanya sekedar menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita. Garis bawahi kata ini. Untuk membentuk saya dan saudara. Saya pikir kalau kita ada di padang gurun, kita harusnya bersyukur. Karena selepas padang gurun, pasti kita akan masuk dalam kedewasaan. Kita lepas dari padang gurun, kita masuk dalam kemenangan, lepas kemenangan. Kita masuk dalam padang gurun, tes ujian. Kita masuk dalam kenaikan kelas. Karena semua ujian itu hanya satu tujuannya. Agar kita bisa naik kelas. Betul kan? Bapak Ibu kalau sekolah, anak sekolah selalu ujian akhir itu menjadi standar untuk dia naik kelas. Imanmu naik kelas. Kasihmu naik kelas. Perhatianmu naik kelas. Karakter saudara naik kelas. Kenapa? Ada yang namanya ujian. Ujian itu perlu. Untuk apa? Sekali lagi, bukan membunuh dan menghancurkan kita. Tapi justru membentuk Anda lebih cemerlang, lebih mengkilap, lebih bersinar bagi dunia ini. Itu nomor satu. Nomor satu. Saya suka ayat-ayat ini. Ayat yang ke-16 apalagi dikatakan begini. Dan di padang gurun, Ia memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dicobainya engkau. Hanya, lihat ini, untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Tuhan itu kayak kurang kerjaan ya, bawa ke padang gurun, lalu pelihara umatnya rewel segala macam, terus susah-susah Tuhan sendiri harus jawab kebutuhan kita. Itu Tuhan kita. Alkitab berkata kalau Tuhan bawa ke padang gurun, ending akhirnya, Bapak Ibu perlu tahu, ending akhirnya adalah berbuat baik buat kita. Tuhan menunjukkan kebaikannya bagi kita. Makanya bersyukurlah kalau saudara sedang dibentuk oleh Tuhan.
Karena saudara akan berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Sebab dengan ini semuanya, aku justru mengalami kebaikan daripada Tuhan. Justru karena sakit inilah aku menerima mujizat kebaikan dari Tuhan. Justru karena aku sakit inilah aku bisa lihat kanan kiri teman-teman memperhatikan aku sekarang. Oh, justru karena aku bokek kayak begini, justru aku melihat sebuah tangan yang terulur bagiku. Luar biasa ya. Kalau saudara nggak pernah ngalami akan sakit dan padang gurun, saudara nggak pernah ngalami yang namanya kebaikan Tuhan. Betul atau tidak? Justru di padang gurun, gak mungkin mereka dapatkan air begitu banyak untuk 2 juta orang. Gak mungkin. Tetapi justru mereka bisa melihat kebaikan Tuhan di sana. Amin ya, amin ya. Saya diberkati sekali pada hari ini. Jadi bersyukurlah, di padang gurun selalu ada rencana Tuhan, selalu ada kehendak Tuhan. Yang pada akhirnya agar dia menyatakan kebaikan, lepas kebaikan buat Anda semuanya. Jadi jangan putus asa di padang gurun. Di perjalanan Anda belum selesai. Karena sebentar lagi kebaikan Tuhanlah yang akan Anda bisa lihat dan rasakan. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 sekarang. Di padang gurun selain ada rencana Tuhan, yang kedua adalah ada janji Tuhan. Janji Tuhan. Saya suka yang nomor 2 ini. Ada janji Tuhan. Kalau saudara baca di ayat yang keempat, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuh, dan kakimu tidak akan menjadi bengkak selama 40 tahun dalam perjalanan ini. Wow. Saudara kalau beli pakaian di Klewer atau di Solo, kira-kira pakaian kayak begini tahan berapa lama? Tergantung perawatan ya, tergantung pemakaian juga. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu, kalau Alkitab berkata pakaianmu dan kasutmu, itu bicara apa yang kita kenakan sehari-hari. Itu bicara apa yang kita lakukan sehari-hari. Itu Tuhan cukupkan. Dan itu luar biasa sekali. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, ada janji Tuhan. Pada saat saudara masuk ke padang gurun, bukan sekedar rencananya baik, tapi ada janji Tuhan yang menyertai. Ada janji Tuhan yang selalu ada pada saudara. Itu yang saya suka. Dan firman Allah ini adalah isinya perjanjian. Makanya namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Wow, saya berharap saudara pegang firman Allah ini. Karena firman Allah itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia ada mengandung banyak 1000 bahkan lebih janji-janji Tuhan. Kapan hari teman saya pernah cerita, satu kali dia perjalanan ke Eropa. Waktu itu hujan lebat salju Bapak Ibu. Hujan salju itu kalau naik mobil, itu telepok-telepoknya itu kena kaca depan itu susah banget. Nah, perjalanan harus berhenti sebentar untuk memikirkan apakah mau terjang ini hujan salju atau mau diam di tempat. Kalau diam di tempat, kesulitannya mereka akan terkubur di sana. Karena hujan tidak tahu berhenti sampai kapan. Badai salju juga mungkin bisa datang. Jadi teman saya berpikir lanjutkan perjalanan. Terobos pelan-pelan. Waktu dia nerobos, itu mata sakit memang. Mata sakit, penglihatan di depan itu kacau. Nah dia cerita begini, fokus saya hanya melihat terang saja. Kalau lihat jalannya, pasti akan kacau. Saya hanya melihat terang lampu di mobil saya, di depan saya, barang jarak 3-4 meter di depan saya. Saya tidak lihat di depan ada apa. Yang penting 3 meter di depan saya. Saya harus pastikan lihat dan itu udah terang. Dan di situ dia sampai kepada tujuan dan aman sudah. Saya mau katakan begini. Bukankah firman Allah berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan sau bagi jalanku. Pelita bagi jalanku yang menerangi. Itulah janji Tuhan Bapak Ibu. Anda bisa kuat hari ini karena janji Tuhan. Jangan takut masuk padang gurun, karena ada janji Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Ayat yang ke-11 dikatakan begini. Saya bacakan ayat yang ke-11 buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati-hati supaya jangan engkau melupakan akan Tuhan. Hati-hati jangan sampai kita melupakan janji-janji Tuhan yang ada pada kita. Itu kata firman Allah. Ingat janji Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Kalau saudara lihat perjalanan hidup Anda.
Tuhan pengen agar kita mengingat janji Tuhan. Kalau Tuhan udah berjanji, Dia tolong Anda di beberapa tahun yang lalu, 2020, saya yakin ini minggu terakhir di bulan November. Minggu depan kita masuk bulan Desember dan kita akan tutup tahun ini. Saya mau Anda tutup dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan berkata, sebab Engkau baik bahwasanya selama-lamanya, karena janjimu ya dan amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, tetapi Engkau selalu menyertai aku. Saya mau share ini Bapak Ibu. Berapa minggu yang lalu saya share tentang Daud melawan Goliat. Waktu Daud melawan seorang giant raksasa namanya Goliat, Alkitab berkata begini, ia bawa umban dan 5 batu. Tapi jangan lupa, ini penting. Ia juga bawa tongkat gembalanya. Itu yang saya suka. Dia nggak sekedar bawa senjata lalu maju perang, tapi dia bawa tongkat gembalanya. Tongkat gembala, kalau saudara baca di dalam Mazmur 23, saya mau bacakan kepada saudara. Dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini janji Tuhan kepada Daud. Makanya waktu Daud pegang tongkat itu, dia berkata gini, seperti seorang gembala berjalan, aku tidak takut akan bahaya dalam bayang-bayang maut, sebab Engkau besertaku. Dalam bentuk apa Tuhan beserta saudara? Janji. Janjinya Tuhan. Virus COVID-19 ini makin dekat dengan kita di kota Solo. Angka makin tinggi. Ada yang sesek aja udah pikirannya udah macam-macam. Pilek aja udah macam-macam. Saya mau katakan begini, please jaga kesehatan. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan kemudian jaga jarak. Dan jangan lupa, bangun imunmu naik. Caranya bagaimana? Dekat sama Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, saudara pegang janji Tuhan, saudara mengalami ketenangan yang luar biasa. Goliat harus kau hadapi, ya. Bisnis yang gede harus kau hadapi, ya. Masalah yang besar harus kau hadapi, ya. Padang gurun yang luas harus kau hadapi, ya. Memang harus kita jalani. Tapi jangan lupa, ada janji Tuhan. Daud waktu bertempur dia berkata, Engkau ada bersamaku. Gada dan tongkatmu, itu yang membuatku tenang. Nomor 2, bersyukurlah karena ada janji Tuhan di padang gurun ini. Nomor 3, yang terakhir, saya selesai. Nomor 3, ia menjadi pemimpin. Saya suka yang nomor 3. Ia menjadi pemimpin. Wah. Di padang gurun ini Bapak Ibu, dia bukan sekedar punya rencana, tapi tidak bisa mimpin. Enggak. Dia punya rencana, tapi dia juga ikut jadi gate-nya. Jadi gatornya saudara. Sehingga perjalanan saudara gak perlu takut nyasar. Karena orang itu orang asli di situ. Betul gak? Kalau saudara pergi ke Kalimantan, ke pedalaman atau ke luar negeri, ada gator asli orang lokal. Saudara tenang. Kenapa? Gak bakal disesatkan dalam jalannya. Artinya ini loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan menempatkan diri kita, ayo bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Ada rencana Tuhan, ada janji, dan ia menjadi pemimpin atas kehidupan kita. Kalau kita baca bersama-sama di ayat yang ke-15. Dan ia memimpin engkau melewati padang gurun yang besar dan dahsyat. Saya ulangi. Padang gurun yang besar dan dahsyat. Wow, rasanya nggak enak ya, dibawa Tuhan ke padang gurun yang besar dan dahsyat. Itu rasanya nggak enak. Tapi inilah Alkitab berkata seperti itu. Untuk apa? Agar dia bisa memberikan yang terbaik akhirnya buat anak-anak yang dicintainya. Dia ingin agar janjinya dia bisa genapkan. Terus yang ketiga, dia bisa menjadi pemimpin di tempat yang besar dan dahsyat itu.
Kalau jalannya biasa-biasa, nggak perlu Tuhan, nggak perlu pemimpin, Anda bisa jalan sendiri. Betul atau enggak? Justru padang gurun yang besar, yang dahsyat. Sedahsyat apa sih Pak? Baca baik-baik ayatnya. Padang gurun itu besar dan dahsyat dengan ular-ular yang ganas. Saya tulis ya, dengan ular yang ganas. Ular ganas. Berikutnya, setelah ular ganas ada kala jengking. Kala jengking. Terus Alkitab berkata, dan tanah yang gersang, tidak ada air. Gersang. Ini kategori bahaya yang besar. Saudara tahu padang gurun itu sangat ngeri sekali. Pasirnya nggak tahu di dalamnya ada binatang apa. Tapi Tuhan berjanji, aku yang jadi pemimpin. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Gimana cara Tuhan memimpin? Dia pakai yang namanya tiang awan. Saudara tahu tiang awan? Ini tiang awan. Ini tiang awan. Dan tiang api. Ini ada apinya. Ini ada api. Apinya berkobar-kobar di depan. Nah, bangsa Israel itu ada di sini. Ini bangsa Israel 2 juta orang ada di dalamnya. Dipimpin. Nah, kalau yang mimpin adalah tiang awan dan tiang api, ini nih ular ganas. Bukan ular biasa, bukan ular ompong. Ini ularnya ganas, ya. Lalu kala jengking, bahkan tanah gersang itu nggak berani dekat karena ada ini. Jadi intinya gini loh Bapak Ibu, ada yang namanya pagar. Nah, ini yang saya mau share. Ada yang namanya pagar. Tuhan memagari Israel dengan pagar yang hebat. Nah, saya berdoa di tengah perjalanan kehidupan kita mengalami ini juga. Bagaimana Tuhan membuat pagar, setiap pagar atas kehidupan kita. Sehingga kita itu bisa tenang. Saya mau bacakan ya. 1 Samuel 25 ayat 16. 1 Samuel 25 ayat yang ke-16. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Ini domba-domba dipagari, gak akan ada bahaya yang masuk. 1 Samuel 25 ayat yang ke-16. Ayub 1 ayat 10. Lihat ini ayat 1, Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya, sehingga segala yang dimilikinya, rumah dan segala yang dimilikinya aman. Iblis itu mau masuk ke tempat kehidupannya Ayub, gak bisa. Kenapa? Ada pagar. Oh, kok memagari? Saya gak bisa masuk. Cabut pagarmu, kami masuk. Engkau memagari. Yang dipagari apa Bapak Ibu? Alkitab mencatat di sini. Yang dipagari adalah rumah serta isinya. Keluargamu dipagari, bisnismu dipagari, kerjamu kerja dalam dunia usaha apapun dipagari. Kita butuh pagar ini dalam kehidupan Anda Bapak Ibu. Sebab kalau nggak ada pagar, ini bisa masuk. Saya mau kasih contoh. Satu kali Israel berdosa, pagar ini dicabut sama Tuhan. Akhirnya apa? Ular-ular ganas masuk ke perkemahan mereka. Halo, pernah baca ayat itu? Begitu ada pemberontakan, pagarnya diangkat, ular masuk. Mereka dipagut ular dan akhirnya Tuhan berfirman, buat ular dari tembaga. Siapa yang bisa lihat ular tembaga itu, mereka akan hidup. Lalu mereka berusaha untuk datang ke ular itu dan lihat, itu simbol salib Tuhan yang ditegakkan.
Begitu lihat Yesus, lihat Juru Selamat, kesembuhan itu terjadi. Kalau berontak, nih pagar diangkat. Tapi kalau saudara mau nurut, nih pagar dijagai sama Tuhan, sungguh-sungguh sama malaikatnya. Ini ndak bakal mendekat, ndak berani. Dan ini bisa jalan terus. Kenapa? Tuhan yang menjadi pemimpin atas hidupmu. 3 poin ini, biar memberkati Anda di penutup tahun ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Karena rencana Tuhan yang hebat atas hidupmu. Tuhan gak pernah berubah, situasi dunia boleh berubah. Tapi rencananya baik buat Anda. Justru yang terbaik itu yang Tuhan mau beri. Mungkin Anda berkata, aku di PHK dari pekerjaan Pak. Oh ya, tapi semua itu dalam rencananya Tuhan agar saudara dapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Gak terikat dengan pekerjaanmu yang lama. Anda lebih freelance bersama dengan keluarga. Dan keuanganmu bisa berubah dengan total dan gratis. Bisa naik dan diangkat oleh Tuhan. Berapa banyak kita ngalami kayak begitu? Come on. Padang gurun tidak menghancurkan Anda. Padang gurun akhirnya justru membuat kebaikan Allah mengalir atas kehidupan Anda. Kedua, Tuhan ingin menyatakan janji-janjinya. Dan yang ketiga, Dia ingin menjadi pemimpin atas kehidupan kita. Agar saudara dipagari. 2020 akan berakhir 1 bulan lagi. Ya, kita akan memasuki 2021. Kau butuh pagar ini makin kuat. Ayo membangun persekutuan dengan Tuhan. Ayo bangun persekutuan dengan Tuhan lebih lagi. Cari Tuhan lebih lagi. Walaupun kita tidak bisa berkumpul, komsel tetap jalan, pemuritan tetap jalan, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan tetap jalan. Sehingga kita tetap ada pada track yang benar dan dipimpin sampai ke Kanaan. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, kami berdoa, biar kasih anugerah-Mu menjamah kami. Kami boleh berjalan di padang gurun dengan tidak takut dan tidak khawatir dengan apapun yang terjadi. Sebab Kau besertaku. Gada dan tongkat-Mu menyertai aku. Kebaikan belaka yang akan kami raih dan kami akan terima. Kami akan melihat kasih sayang Tuhan yang begitu hebat. Kami akan melihat campur tangan Tuhan yang begitu dahsyat atas kehidupan kami. Thanks buat tahun 2020 ini. Tuhan bawa kami lebih naik dan lebih naik pada rencana-Mu yang mulia. Diberkati semua yang ada, khususnya di Jaten, Ebenezer. Tuhan memberkati gembala maupun staf pengembalaan semua dalam kasih dan cinta pemeliharaan Allah. Terima kasih buat 2020. Sekalipun kami bertatih-tatih, masih ada 1 bulan untuk kami boleh berjuang menutup tahun ini dengan finishing well. 1 bulan tersisa, kami akan sungguh-sungguh bangkit untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan siap untuk dipimpin oleh Tuhan memasuki sebuah tatanan kehidupan yang baru di 2021. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Suaranya Pak, nggak ada. Cek. Pak Roni, suaranya. Elis, silakan untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Aku mau selalu bersyukur. Elis, silakan Elis. Iya, mari saudaraku kita akan pujikan bersama. Ku mau selalu bersyukur seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi. Kami rindu mau terus mengucap syukur. Dengan apa ku membalas kasih
kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Tuhan, terima kasih. Jenis, apakah bisa mendengar suara saya, Jenis? Bisa Om terdengar dengan jelas. Oke, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan dengan firman Tuhan tadi, puji Tuhan. Ya, saya percaya Ulangan 8 menjanjikan bahwa sekalipun di padang gurun, Tuhan menyertai kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya kita sedang dibawa next level. Kita sedang dibawa Tuhan untuk suatu tingkat iman yang lebih tinggi. Percaya Tuhan akan menyertai kita sekalipun kita ada di padang gurun, Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Ibu PDM yang akan mendoakan setiap kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon Bapak Joko untuk berdoa untuk kesehatan dan kesembuhan seluruh jemaat Tuhan ya yang mungkin hari-hari ini sakit. Kita berdoa supaya darah Yesus menjamah kita dan ada kesembuhan buat kita semua ya. Silakan Bapak Joko untuk menaikkan doa kita untuk jemaat yang sakit. Mari kita berdoa, sepakat mohon untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan, kesembuhan bagi saudara kita yang mengalami sakit, baik sakit secara jasmani, badan, tubuh, maupun hati, dan mungkin sakit perekonomiannya. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini satu kesempatan yang manis bagi kami, untuk kami boleh bersepakat, untuk boleh kami menyampaikan isi hati kami ke hadirat Tuhan, di mana kami bersama-sama Tuhan dalam fasilitas Zoom untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapa, perkenankan kami memohon kemurahan dan berkat yang dari Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk jemaat-Mu GPI Ebenezer yang hari-hari ini kesehatannya terganggu Tuhan, kesehatan tubuh jasmaninya sehingga tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan ataupun tugas tanggung jawabnya. Entah itu karena adanya wabah ini ataupun karena kondisi cuaca sehingga jemaat-Mu mengalami gangguan kesehatan itu. Mari Bapa, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan, bilur darah-Mu Tuhan yang tercurah di kayu salib itu, membayar lunas setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menerima mukjizat kesembuhan-kesembuhan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, tak terbatas pada kesakitan tubuh jasmani kami,
Namun Bapak, hari-hari ini mungkin ada yang sakit hatinya, kecewa oleh keadaan, kecewa oleh situasi dan kondisi. Mari Bapak, pagi hari ini Engkau memulihkan dengan ucapan syukur kami, dengan kepercayaan kami bahwa Engkau memimpin sepanjang perjalanan hidup kami. Inilah Tuhan iman percaya kami, di mana baik di darat maupun di laut, di waktu senang atau di pinggir maut. Ku tahu benar Engkaulah Bapakku, cintamu Tuhan selalu lindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika kami pun mengalami sakit karena ekonomi kami Tuhan terganggu. Mari Bapak, pagi hari ini kami sepakat berkat Tuhan, jendela surga terbuka dan mengalir berkat itu bagi setiap jemaat-jemaat yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Shalom, Engkau Jehovah yang nisi, yang memberikan panji kemenangan bagi kami, yang menyembuhkan sakit penyakit kami, yang menyediakan setiap keperluan kami, yang membuat damai sejahtera bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau mendengar doa hamba-Mu Tuhan. Kalaupun Engkau menolak Tuhan, kami percaya doa jemaat pada pagi hari ini Engkau mendengarkannya, bahkan Engkau mengabulkannya karena Engkau mengasihi jemaat-Mu GBI Ebenezer ini. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima mukjizat yang datang dari Yesus kekasih jiwa kami. Tuhan segala Tuhan. Berkat dari Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat itu dan kami terima, membuat kami bahagia dan kuat. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joko. Bapak Ibu, kita akan berdoa selanjutnya untuk seluruh gembala sidang, pengurus dan seluruh jemaat GBI Ebenezer semua supaya ada dalam pelindungan darah Tuhan Yesus, dijagai dan diberikan kesehatan. Ya, untuk pelindungan selama kita dimanapun kita berada, kita bekerja semua dilindungi. Kita mohon Bapak Ari untuk berdoa untuk seluruh gembala, jemaat dan pengurus GBI Ebenezer. Silakan Pak Ari. Bapak Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak Sutin Kurniawan, kalau Engkau sudah menyembuhkan dari segala sakit penyakitnya, pasti Engkau akan menyempurnakan dan memulihkan semua keadaannya. Kami masih memerlukan hamba-Mu ini Tuhan untuk melayani bersama dengan kami sebagai figur dari seorang Bapak yang boleh merawat kami semua. Kami akan percaya kesembuhan perlahan-lahan pasti akan terjadi dalam kehidupan saat ini. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, para PDM. Biarlah di dalam kami memikul tanggung jawab untuk melayani Tuhan di GBI Ebenezer Jateng ini. Kami tetap dipersatukan dengan tali kasih. Kami bersama-sama melayani, memikul semua tanggung jawab dengan satu kekompakan, kesehatian, sehingga kami yakin percaya apapun yang menjadi keputusan yang akan kami putuskan untuk melayani Tuhan, semuanya mendatangkan damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan kesehatan kepada mereka semua, memberikan damai sejahtera dalam hatinya, di dalam melayani Tuhan, tetap dengan sukacita yang penuh daripada Tuhan. Dan kami yakin pemulihan akan terjadi untuk gereja kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di GBI Ebenezer. Biarlah tetap sukacita daripada Tuhan ini tetap ada di dalam kehidupan mereka. Apapun yang terjadi, mereka boleh melakukannya bersama dengan Tuhan dan menjadi kuat karena ada Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh Tuhan Yesus. Acara-acara yang akan diadakan pada minggu depan, bulan-bulan depan, kami sepenuhnya berserah pada Tuhan. Kami hanya akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan kami tetap dengan sukacita senantiasa melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau curahkan berkat bagi semuanya, berikan kecukupan, berikan kesehatan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan untuk kami menyaksikan bahwa mengikut Tuhan itu adalah sesuatu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam hati kami, inilah yang kami keluarkan Tuhan Yesus. Dan kami akan percaya Engkau melihat hati Tuhan. Hati kami penuh dengan ketulusan, maka Tuhan yang melihat hati akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ari. Ibu Joko akan berdoa untuk kaum wanita. Mari kaum wanita, kaum ibu kita
aminkan doa yang akan dinaikkan oleh Ibu Joko untuk para ibu-ibu dan kaum wanita di GPA Ebenezer. Silakan Ibu Joko. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini kami sungguh bersyukur betapa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang tetap memelihara dan mengasihi setiap kami. Secara khusus kami berdoa untuk kaum wanita ibu-ibu di GPA Ebenezer ini Bapak. Mari Tuhan, senantiasa kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami meminta hati Tuhan tetap ada di dalam hati setiap kaum wanitamu Tuhan. Pikiran Allah tetap ada di dalam setiap pikiran kami kaum wanitamu Bapak. Sehingga kami mampu, kami sanggup menjadi pendamping, kami sanggup melayani keluarga kami masing-masing dengan perekonomian yang mungkin sedikit goncang. Namun kami percaya ketika kami tetap belajar mengucap syukur, kami akan menerima janji-janji Allah itu dan kami akan menjadi yang terbaik. Kami akan menjadi besar karena Allah turut bekerja di dalam setiap perkara. Mari Bapak jagai hati dan pikiran setiap kaum wanitamu di GPA Ebenezer ini dengan hati dan pikiran Tuhan. Setiap apa yang kami perkatakan itu perkataan Allah dan menjadi berkat. Setiap apa yang kami rasakan itu seturut dengan kehendak dan otoritas Tuhan. Sehingga kami berpikir positif di dalam Tuhan. Kami akan mengucap syukur di dalam setiap keadaan kami. Kami akan mengucap syukur di dalam setiap perkara yang kami hadapi. Karena kami percaya kami tidak sendiri. Kami berjalan bersama Tuhan. Kami akan tetap pegang janji Tuhan. Bahkan Tuhan berfirman untuk kami tidak takut. Itu yang terus kami pegang Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau Allah yang mengukir nama kami di telapak tangan Tuhan. Itu satu bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan kami kaum wanitamu Tuhan. Terima kasih Bapak, jagai kami untuk kami sanggup melayani suami, melayani keluarga anak-anak kami, sehingga kami menjadi wanita yang bisa bersyukur, wanita yang senantiasa mengucap syukur, dan wanita yang suka berdoa di dalam setiap rumah tangga kami. Inilah doa kami dan kerinduan kami Tuhan, yang kami panjatkan, kami percaya Tuhan mendengar, dan Tuhan terus melakukannya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bu Joko. Pak Santo akan berdoa sekali lagi Bapak Ibu untuk ekonomi keluarga kita, supaya apapun yang terjadi kita tetap dicukupkan oleh Tuhan. Silakan Pak Santo untuk menaikkan doa untuk ekonomi pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat, seluruh jemaat GPA Ebenezer. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap usaha pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan, apapun yang hamba-hamba-Mu lakukan, kiranya Engkau Tuhan membuatnya berhasil. Dengan hasil yang melimpah dan diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah jemaat-Mu GPA Ebenezer Tuhan boleh hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam kelimpahan. Biar semuanya untuk menjadi berkat, semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang merintis pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan hikmat, Engkau selalu memberikan ide-ide yang luar biasa, supaya hamba-hamba-Mu ini boleh melakukan pekerjaan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan ide-ide yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu menyertai dalam keluarga-keluarga jemaat GPA Ebenezer ya Tuhan. Kami serahkan semua jemaat GPA Ebenezer ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menyertai dalam kehidupannya, Engkau menyertai dalam perekonomiannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Santo untuk doanya. Ibu Julian akan berdoa untuk Youth, Teen, IM, tim multimedia yang melayani semua, diberkati anak-anak, ya, anak adik-adik kita. Silakan Ibu Julian, silakan. Mari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu saat ini berdampingan dengan putra putri, boleh rangkul putra putri Bapak Ibu semuanya dan mari kita bawa di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk putra-putri kami yang masih kecil, yang baru lahir sampai sudah bersekolah di SD, SMP, SMA, dan mereka sampai di usia remaja dan kaum muda. Kami mengucap syukur pagar perlindungan Tuhan tetap menyertai putra-putri kami. Kami mengucap syukur di era ini ada sekolah online. Tuhan sudah memperlengkapi dengan fasilitas perangkat handphone, laptop yang
support untuk sekolah anak-anak kami. Begitu juga dengan kuota WiFi, semuanya Tuhan sudah sediakan. Dan kami, para orang tua, izinkan kami boleh mendampingi putra-putri kami di dalam sekolah online, sehingga mereka boleh tetap survive, berjuang, dan beraktivitas di rumah masing-masing, dan sekolah online ini boleh tetap menjadi pendidikan formal buat mereka. Dan terima kasih kalau mulai minggu depan ada putra-putri kami yang sudah mulai ujian akhir sekolah. Tuhan tetap sertai anak-anak kami sehingga tetap tekun belajar, tetap tekun beribadah bersama orang tua mereka masing-masing. Kami mengucap syukur untuk adik-adik kami yang masih kecil tetap beribadah di ibadah anak online setiap minggu jam 5 sore. Orang tua kami boleh memfasilitasi, membukakan link Zoom buat putra-putri kami sehingga kami tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk para remaja di GPA Ebenezer yang Tuhan sudah perlengkapi dengan talenta di bidang masing-masing dan boleh dikembangkan di gereja kami terkasih ini. Lewat multimedia, lewat pujian dan penyembahan, semua Tuhan sudah melengkapi dan mereka boleh mengembangkan talenta mereka dan suatu hari nanti mereka akan meneruskan GPI Ebenezer. Kami mengucap syukur untuk youth yang tetap aktif di dalam gereja, tetap aktif di dalam sekolah dan di pekerjaan mereka. Mereka boleh berkarya di bidang masing-masing, mereka boleh menjadi berkat dan pagar perlindungan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Mereka akan tetap di dalam lindungan Tuhan dan mereka menjadi berkat berkarya di bidang masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan anak-anak dari remaja sampai youth beserta orang tua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Julian. Pak Bambang akan berdoa untuk bangsa kita supaya bangsa kita ini tetap aman, tidak ada makar, tidak ada kerusuhan, tidak ada problema, ya tidak ada pemberontakan dan sebagainya supaya negara kita NKRI ini aman. Ya Pak Bambang silakan berdoa syafaat untuk bangsa Pak Bambang. Ya, mari kita berdoa. Bapak terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Janji Tuhan kami sudah mendengar. Hamba minta supaya belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami, Bapak. Kami minta supaya Engkau menurunkan, memberikan, mengimpartasikan roh yang takut akan Tuhan, terutama untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Juga untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan. Kami tidak mau kami mati di padang gurun. Bahkan seperti Musa yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena tidak menyukakan hati Tuhan. Bapak kami mau, kami punya iman seperti Yosua dan Kaleb. Kami minta supaya Engkau juga memberikan kepada kami pengurapan Roh-Mu yang kudus, pengurapan yang baru, juga turun untuk setiap pemimpin bangsa kami, Bapak. Bawa bangsa kami ini melewati masa krisis, bawa bangsa kami masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapak, hamba memberkati bangsa Indonesia. Hamba memberkati apa yang dikerjakan seluruh pemerintah. Hamba memberkati apa yang mereka perjuangkan supaya menjadi berhasil. Kami juga berdoa, hamba secara khusus minta supaya Engkau tutup bungkus orang-orang yang percaya yang ada di negara kami. Tuhan, Engkau melindungi setiap kami, kaum minoritas. Engkau memberkati supaya negara kami di dalam keadaan aman, damai, sejahtera untuk mencapai kesejahteraan yang baru di kemudian hari. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami minta sekali lagi damai sejahtera, belas kasihan-Mu, pengampunan dosa-Mu turun untuk bangsa kami. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Pak Jimmy akan berdoa untuk jemaat kita yang ada di luar kota, misalkan Yani yang mungkin tidak di kota Solo, Nita yang ada di Jakarta, untuk jiwa-jiwa yang digembalakan oleh GPA Ebenezer. Pak Jimmy akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di berbagai kota. Silakan Pak Jimmy untuk berdoa bagi jemaat
GPI Ebenezer yang ada di luar kota yang mengikuti ibadah dan pengembalaan di GPI Ebenezer. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih semua karena kebaikan-Mu kami boleh berdoa bersama hari ini. Kami sudah mendengar tentang firman-Mu ya Tuhan, bahwa kebesaran-Mu tentang bangsa Israel, Kau pimpin di tanah padang gurun ya Tuhan, yang penuh dengan ular, dan juga kalajengking, tidak ada air, dan pada itu adalah padang gurun yang dahsyat. Tuhan, tolonglah setiap kami, seperti Engkau menolong setiap orang Israel, dan jangan biarkan setiap seorang pun ya Tuhan dari mereka, dari kami semua ini ya Tuhan, yang binasa seperti orang Israel. Hanya tinggal 2 orang saja yang boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Tolong setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami, bentuklah setiap kami Tuhan. Jangan biarkan kami, dan jadikanlah kami milik kepunyaan-Mu ya Tuhan, milik kesayangan-Mu ya Tuhan. Tolong pimpin setiap kami, jangan biarkan kami menjadi binasa, tetapi memperoleh berkat janji-janji-Mu ya Tuhan. Di setiap padang gurun, kami boleh melihat kebesaran-Mu, kebaikan-Mu dalam pemeliharaan setiap kami. Kami berada di banyak tempat ya Tuhan, baik itu di Jaten, di Solo, Sukoharjo, bahkan di luar kota ya Tuhan. Tolong ya Roh Kudus, pimpin setiap kami, bentuk setiap kami, ajari setiap kami. Biarlah kami semakin hari semakin kuat, semakin mengenal Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Dan seperti orang Israel di padang gurun, Engkau memperlihatkan pertolongan-Mu begitu hebatnya ya Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Menjadi contoh bagi bangsa ini. Untuk memperlihatkan betapa besarnya Engkau. Dan karena kebesaran-Mu itu ya Tuhan, bangsa-bangsa di sekitarnya melihat dan mencari Engkau. Begitu juga kami Tuhan, pakailah kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Untuk mencari banyak bangsa, untuk mencari Engkau. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, dan jangan biarkan kami binasa. Terima kasih. Penuhilah janji-janji-Mu pada kami, penyertaan-Mu yang sempurna itu. Engkaulah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pak Jim, terima kasih untuk doanya. Yang terakhir kita akan berdoa untuk unity kesatuan jemaat, supaya jemaat ya tidak tercerai-berai, kita tetap ada dalam kesatuan hati dan unity. Silakan Pak Andre untuk menaikkan doa untuk kesatuan jemaat. Pak Andre, silakan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, dengan pengucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk beribadah lewat Zoom Tuhan. Apapun Tuhan, medianya Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan senantiasa boleh menjangkau kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami saat ini Tuhan, mohon dari Engkau Tuhan belas kasihan-Mu untuk jemaat GPI Ebenezer Tuhan. Mari Engkau berikan kesatuan kepada kami, terutama dalam kami mengiring Engkau, dalam melayani Engkau Tuhan. Berikan kesatuan, persatuan untuk kami Tuhan, kompak untuk melayani Engkau sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami semuanya Tuhan, baik jemaat, pengurus, bahkan gembala sidang kami Tuhan, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami ingin Tuhan, kami rindu Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, tapi karena Engkau telah memampukan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai kami, setiap jemaat, setiap pengurus, setiap gembala kami Tuhan, untuk
menjangkau jiwa-jiwa ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Persatukan kami Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja sesuai dengan harapan-Mu. Sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kami Tuhan. Sekali lagi Bapa, biarlah kami sehati, sepikir Tuhan untuk melayani Engkau, untuk memajukan gereja ini dan untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan. Berikan motivasi kami yang benar Tuhan untuk melayani Engkau. Biarlah kami boleh Tuhan senantiasa hanya berharap padamu Tuhan. Bahkan di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Bukan hanya bersungut-sungut, tapi kami ingin bersyukur selalu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bersyukur Tuhan, Engkau akan membawa kami di dalam rencana-Mu. Dan bahkan Tuhan, Engkau sudah memimpin kami, bahkan Engkau membentengi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk mencapai semuanya itu Tuhan. Tidak terkecuali di GBI Ebenezer Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, karena Engkau berkenan untuk pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi Tuhan. Persatuan, kesatuan ini Tuhan kami harapkan supaya kami kompak untuk melayani Engkau sesuai dengan yang Engkau harapkan untuk GBI Ebenezer ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andre. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan terima doa berkat dari Bapak Gembala Sidang kita. Silakan Bapak Tekwa untuk menaikkan doa berkat buat kita di mana Tuhan. Baik. Yesus, yang hari ini kami mau naikkan doa untuk semua pejabat yang sudah ya Tuhan bersamamu Tuhan, saat ini biarlah bersama waktu selalu rindu akan kehadiran-Mu, sehingga mulai hari ini sampai selama-lamanya kami tetap setia kepada-Mu tanpa ada rasa khawatir apapun Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, mohon Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, dan Engkau berikan kasih-Mu kepada kami, yaitu kasih damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang sudah menerima Engkau, mari kita bersama-sama berkata, amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ibadah live Zoom, dan minggu depan adalah minggu pertama kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Ya, kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus di ibadah minggu pertama. Ya, dan kita akan bawa persembahan perpuluhan kita juga. Ya, silakan Jenis untuk mendokumentasikan. Kita akan
akan foto bersama. Jenny silakan. Mari Bapak Ibu semua yang masih belum on cam, kita on cam dulu, kita mau foto bersama. Oke, siap ya. Ini ada 2 halaman, satu-satu ya. Mari. Siap semua. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman yang kedua, tahan. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang dari luar kota juga beribadah bergabung. Mas Danang, ya, Mas Danang dan keluarga, Yani, Nita, semuanya. Bapak Ibu, terima kasih. Boleh mikrofonnya dinyalakan? Boleh saling menyapa? Selamat siang. Ya, boleh dibuka mikrofonnya, saling menyapa. Silakan Bapak Ibu. Halo, Tuhan berkati. Terima kasih.